Halo semua, balik lagi sama gue dengan suatu laptop yang beratnya cuma di timbangan sih timbangan gue 1,2 setengah, tapi kalau di spesifikasi aslinya tulisannya 1,4. Jadi gue nggak tahu mana yang benar, timbangan gue mungkin harus di-calibrate ulang. Tapi ini cukup enteng dan untuk build quality-nya juga masih cukup baik, nggak ada flexing ya. Kalau lihat, dan ini adalah HP Pavilion 14. Jadi kalau kalian lihat di si toko ijo yang di digital, ini lagi ada eksklusif launch-nya mereka. Jadi harganya masih cukup di-cut. Di sini gue lihat ada 9299 untuk harganya yang SKU yang gue pegang sekarang. Dan kalau kalian nambahin 1000, kalian bisa dapat mouse. Jadi saran gue mendingan lo ngambil 9,3 daripada 9299, dan kalian masih punya mouse cadangan buat kalian gunakan. Nah, ini untuk spesifikasinya R3 5300U, dan untuk RAM-nya 8GB 3200 MHz, dan untuk SSD-nya ini Intel NVMe yang 512GB. Nah, untuk display-nya ini 1080 60Hz dengan IPS panel dan sudah 45% NTSC. Jadi ya cukup baik, cuman yang jadi kendala gue di sini adalah brightness-nya. Jadi brightness maksimumnya ini adalah sekitar 240 sampai 250 nits tergantung dari unit yang kalian pakai atau kalian dapatkan. Jadi gue harapkan sih sebenarnya nits itu udah minimal di 300-an. Cuma sayangnya mungkin karena dengan harga yang kita dapatkan dan panel IPS juga, jadi emang enak sih displaynya, karena kalian mau dari perspektif manapun juga sama. Jadi kalau misalnya kalian mendesain atau segala macam, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman untuk dilihat juga. Dan siapa aja di sebelah kalian itu bisa ngelihat gambarnya dengan sesuai. Nah, untuk ukurannya yang 14 inci mungkin jadi kendala, tapi menurut gue sih enggak, karena 14 inci menurut gue udah sangat-sangat ideal buat kalian bawa kemana-mana, dan kalau kalian tenteng juga masih enak, dan kalau kalian gunakan di tas yang nggak terlalu gede juga masih bener-bener slim banget desainnya. Dan balik lagi gue bilang, ada flexing sedikit, teman, ini adalah hal yang wajar, terutama untuk di laptop yang harga segini. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada flexingnya sedikit, cuman itu doang. Nah, untuk urusan I/O, di sini sayangnya emang nggak ada Ethernet port yang menurut gue sangat-sangat penting. Tapi karena ada USB Type-C, kalian bisa gunakan dongle atau ubah dari USB Type-C ke Ethernet port. Nah, untuk di sini ada HDMI-nya, untungnya udah full port. Terus ada USB biasa di sebelah kanan dan ada satu lagi di sebelah sini. Jadi semuanya sih benar-benar minim banget, dan gue juga harapan sebenarnya masih nggak ditinggalkan SD card. Cuman ya emang kita nggak mendapatkannya di sini, dan standar sekarang sepertinya kita udah harus membiasakan diri kita memiliki SD card reader yang terpisah dari laptop kita. Walaupun sebenarnya menurut gue kalau bisa ya tetap mereka pasang. Nah, untuk masalah accessibility dan kemudahan atau quality of life kita juga mendapatkan fingerprint. Walaupun gue pribadi gue nggak pernah menggunakan fingerprint karena Windows 10 maupun Windows 11 untuk facial recognition-nya udah cukup baik, jadi jarang banget gue harus menggunakan fingerprint. Tapi paling untuk pembayaran dan segala macam masih berguna buat kalian, tergantung sama penggunaannya kalian, dan kalian bisa udah gabungin gitu loh sama HP kalian seperti Android. Dan kalau mau ngirim apa-apa juga bisa langsung sama dengan di Android HP-nya kalian. Jadi itu sih salah satu accessibility yang banyak orang nggak gunakan di Windows 10 juga. Nah, untuk laptopnya juga kita udah mendapatkan Microsoft Office yang home atau student version-nya. Jadi kalian udah bisa gunakan itu. Harusnya ini udah benar-benar cukup banget buat anak-anak sekolah terutama ya. Kalau buat kuliah ya mungkin tergantung sama kategori atau majornya kalian itu apa. Mungkin akan kurang spesifikasinya terutama dengan 8GB-nya. Jadi gue sarankan cari, dan gue harapkan sih sebenarnya lebih banyak vendor laptop yang memberikan opsi langsung 16GB, karena 8GB ditambah lagi dengan Windows 11 nanti. Terus kalau kita menggunakan lebih banyak desktop version-nya, atau bukan desktop version sih, desktop untuk di Windows-nya. Karena di Windows kan sekarang udah bener-bener mudah banget ya untuk kita ganti-ganti tab Windows-nya. Bukan tab Windows yang kecil ya, tapi tab desktop-nya yang kalian bisa rubah-rubah untuk membuat kalian memudahkan pekerjaannya kalian. Yang satu misalnya untuk kerja, yang satu untuk chat kalian, ngobrol, dan satu lagi misalnya untuk gaming. Dan nanti di sini juga si David maupun si Joshua akan melihatkan kepada kalian performanya seperti apa. Dan menurut gue sih cukup baik. Dan seperti game-game seperti Far Cry, kalian masih bisa 720, dan ya itu ya oke lah. Setidaknya lo masih bisa main dengan FPS yang ya emang nggak 30, tapi setidaknya playable. Jadi kalau kalian toleransinya nggak terlalu tinggi untuk mengharapkan graphic fidelity yang bagus juga, harusnya sih masih aman dengan 5300U yang 4 core 8 thread ini. Jadi overall sih menurut gue udah benar-benar menarik. Dan kalau kalian mau tahu untuk performanya secara lebih detail, di sini akan gue jelaskan. Di R20 untuk single 440, dan kalian bisa lihat juga kalau di multicore juga udah lumayan tinggi. Jadi di sini sebenarnya performanya balik lagi seperti gue bilang di sekitaran 4500U yang menggunakan Ryzen 5. Nah, di R23 juga hasilnya sama, masih konsisten. Di sini performanya masih mirip-mirip juga. Dan kalau kita lihat misalnya di Indigo
performanya juga lagi-lagi mirip. Menurut gue ini semua sih masih bisa kategori masuk ke dalam renderer yang masih masuk akal seperti yang kita terima di 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang dengan laptop yang sangat-sangat tipis, kalian bisa melakukan performa yang bisa dibilang high-end atau mid-end ke high-end di performa laptop seperti ini. Dan untuk di V-Ray hasilnya juga sama. Jadi kalau kalian memang mau belajar atau belajar sedikit masalah 3D dan segala macam, masih bisa kalian fungsikan di 4 core 8 thread-nya. Nah, kalau untuk ngomongin battery life untuk laptopnya ini adalah 8-10 jam tergantung dari brightness-nya, tergantung kalian ngapain. Jadi paling pendek gue temukan itu adalah 6 jam gue menggunakan dengan Photoshop, gue menggunakan Premiere Pro, dan sisanya gue pakai untuk nonton. Ada yang menggunakan GPU seperti pakai MPC-HC maupun VLC. Terus ada juga gue menggunakan streaming menggunakan Netflix yang pakai Edge maupun Netflix app-nya. Ya semuanya sih total sekitar paling buruk itu di 6 jam, dan itu juga dengan brightness yang ada di sekitar 150 nits. Kalau kalian turunin sampai bawah, kalian bisa dapetin 12 jam. Jadi cukup baik ya performanya, dan gue rasa untuk all day long kalian masih cukup untuk menggunakan ini tanpa harus ngecas. Dan gue harapkan sih sebenarnya ke depannya HP setidaknya untuk laptop seperti Pavilion dan seri Pavilion lainnya harusnya udah meninggalkan untuk chargernya, walaupun sebenarnya chargernya sangat-sangat kecil ya, tapi gue mengharapkan mereka menggunakan Type-C untuk chargingnya, jadi kita nggak perlu bawa-bawa lebih banyak. Dan apalagi sekarang HP udah banyak yang fast charging juga, beberapa orang tetap bawa charger karena cuma dicolok sebentar doang, dan gue prefer kalau itu akan lebih banyak digunakan juga untuk di laptop menggunakan power delivery atau apapun itu yang bisa digunakan untuk laptop untuk men-charge dengan lebih cepat. Jadi itu doang untuk review kali ini, dan untuk gamingnya di sini akan dilihatkan dan kalian bisa lihat performanya, FPS-nya dan segala macam. Di sini ada Joshua maupun atau si David yang nanti akan mengisi performanya seperti apa. Oke, jadi itu performanya untuk gaming, dan sekarang gue rasa udah selesai untuk reviewnya. Dan kalau kalian tertarik, nanti ada linknya di bawah. Kalau kalian mau beli produknya, pokoknya harganya 9,299 atau 9,3. Yang balik lagi gue ingetin kalau 1000. Oh, terus juga ada voucher juga. Sebenarnya kalian bisa dapat potongan 350-an ribu. Jadi harganya makin lumayan atraktif menurut gue. Di harga segini kalian udah bisa dapetin sekitar 4 tahun yang lalu udah dapet performa yang mid ke high end di PC atau di suatu laptop yang udah bisa dikalahkan atau setidaknya mendekati oleh laptop seperti ini yang harganya di bawah 10 juta. And see you guys next time.